Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Rodiatus. Di sini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tester 1.5.5 Network Representation. Di sini ada 10 soal. Di sini saya akan mengerjakan soal 1 terlebih dahulu. Di sini ada, tanpa masuk ke awan internet atau awan intranet, berapa banyak ikon dalam topologi yang mewakili perangkat titik akhir? Hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Nah, dalam topologi jaringan, ikon yang memiliki perangkat titik akhir adalah ikon yang hanya memiliki satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Koneksi ini biasanya berupa kabel atau koneksi nirkabel yang menghubungkan perangkat titik akhir ke jaringan. Nah, di sini ada jumlah ikon yang memiliki perangkat titik akhir dalam topologi. Dalam topologi jaringan tergantung pada jumlah perangkat titik akhir. Yang terhubung ke jaringan tersebut. Perangkat titik akhir dapat berupa komputer, laptop, smartphone, tablet, printer, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Nah, untuk mengetahui berapa banyak ikon yang mewakili perangkat titik akhir dalam topologi jaringan tertentu, Anda perlu melihat diagram topologi jaringan tersebut dan menghitung ikon yang hanya memiliki satu koneksi yang mengarah pada perangkat tersebut. Nah, di sini ada nomor 2, yaitu tanpa menghitung dua awan, berapa banyak ikon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara beberapa koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Nah, di sini ada, dalam topologi jaringan, perangkat perantara adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih perangkat lain dalam jaringan. Perangkat ini berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan lalu lintas data dalam jaringan. Contoh perangkat perantara adalah router, switch, dan hub. Nah, contohnya adalah router, switch, dan hub. Nah, ikon yang memiliki perangkat perantara dalam topologi jaringan biasanya memiliki beberapa koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Koneksi ini menunjukkan bahwa perantara tersebut terhubung ke beberapa perangkat lain dalam jaringan. Nah, di sini ada jumlah ikon yang memiliki perangkat perantara dalam topologi jaringan tergantung pada kompleksitas jaringan tersebut. Semakin kompleks jaringan,
semakin banyak perangkat perantara yang dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan. Untuk mengetahui berapa banyak ikon yang mewakili perangkat perantara dalam topologi jaringan tertentu, Anda perlu melihat diagram topologi jaringan tersebut dan menghitung ikon yang memiliki beberapa koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke nomor 3. Di sini ada berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop. Perangkat akhir adalah perangkat yang terletak di ujung jaringan dan digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dalam jaringan tersebut. Perangkat akhir ini dapat berupa komputer desktop, laptop, smartphone, tablet, printer, dan perangkat lainnya. Untuk mengetahui berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop dalam topologi jaringan, Anda perlu melihat diagram topologi jaringan tersebut dan mengidentifikasi perangkat mana saja yang bukan komputer desktop. Nah, di sini ada beberapa contoh. Perangkat akhir yang bukan komputer desktop. Pertama ada laptop. Kedua ada smartphone. Tiga ada tablet. Keempat ada printer. Dan kelima ada server. Nah, kita langsung saja ke nomor 4. Di sini ada berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis koneksi media yang umum digunakan dalam jaringan. Satu ada kabel Ethernet. Dua ada kabel serat optik. Tiga ada kabel koaksial. 5 ada nirkabel atau Wi-Fi. Nah, kita langsung saja ke nomor 5. Di sini jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Berikan contoh masing-masing. Nah, di sini perbedaan LAN dan WAN adalah cakupan wilayahnya. Di sini ada LAN atau disebut juga dengan local area network. Untuk menghubungkan perangkat dalam
area terbatas. Contohnya ada jaringan rumah, jaringan kantor, jaringan sekolah. Selanjutnya ada WAN atau disebut juga dengan WIT. Area network. Untuk menghubungkan perangkat di area, yang lebih luas. Contohnya koneksi internet global. Nah, di sini selanjutnya ada nomor 6 di sini. Ada dalam jaringan paket tracer berapa banyak WAN yang Anda lihat? Jumlah WAN yang Anda lihat dalam topologi paket tracer sangat bergantung pada desain jaringan yang Anda buat atau buka. Paket tracer adalah alat simulasi jaringan yang fleksibel, memungkinkan Anda untuk merancang berbagai jenis jaringan termasuk yang memiliki satu atau beberapa WAN. Di sini saya ada cara melihat WAN dalam paket tracer. 1. Ada buka paket tracer. 2. Buka atau buat topologi. 3. Ada identifikasi perangkat WAN. 4. Ada perhatikan koneksi. 5. Ada hitungan. Di sini saya juga ada faktor yang mempengaruhi jumlah WAN. Satu, ada kompleksitas jaringan. 2. Ada tujuan jaringan. 3. Ada desain jaringan. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Di sini ada berapa banyak LAN yang Anda lihat? Sama seperti WAN, jumlah LAN yang Anda lihat dalam topologi paket tracer sangat bergantung pada desain jaringan yang Anda buat atau buka. Paket tracer memungkinkan Anda untuk merancang berbagai jenis jaringan termasuk yang memiliki satu atau beberapa LAN. Di sini saya juga ada cara melihat
LAN dalam paket tracer. Satu, buka paket tracer. 2, buka atau buat topologi. 3, identifikasi perangkat LAN. 4, perhatikan koneksi. 5, ada hitungan. Di sini saya juga ada faktor yang mempengaruhi jumlah LAN. Satu, ada skala jaringan. 2, ada tingkat isolasi. 3, ada desain jaringan. Di sini kita langsung saja ke nomor 8, yaitu internet dalam jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Jelaskan secara singkat tentang internet. Internet adalah jaringan global yang sangat kompleks dan penting bagi kehidupan. Modern. Ia menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi. Berbagai informasi dan mengakses berbagai layanan. Meskipun paket tracer menyederhanakan representasi internet, pemahaman tentang struktur dan cara kerja internet yang sebenarnya sangat penting. Bagi siapapun yang terlibat.
dalam dunia jaringan. Nah, di sini kita lanjut ke apa saja cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet. Di sini ada beberapa cara umum. Satu ada koneksi DSL. Atau bisa disebut juga dengan digital Yang kedua ada koneksi kabel. Yang ketiga ada koneksi serat optik. Keempat ada koneksi satelit. Lima ada koneksi nirkabel. Keenam ada koneksi seluler. Nah, di sini kita akan lanjut ke nomor 10. Di sini ada apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di area Anda. Di sini ada 1. Koneksi dedicated atau kedua ada koneksi fiber optik. Ketiga ada koneksi DSL. Keempat ada koneksi kabel. Kelima ada koneksi nirkabel. Dan keenam ada koneksi seluler. Mobile. Nah, di sini sudah selesai mengerjakan soal di Cisco Pocket Tester 1.5.5. Segitu saja, sekian dari saya, terima kasih.